Mana mungkin seorang anak memanggil orang tuanya dengan sebutan namanya langsung. Gak adab, gak sopan, dan tidak berakhlak sama sekali. Ini yang sangat disayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bidzikrihi wa bidzikri nabiyhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tatanazzalur rahmat wa ala alihi wa sahbihi min anjumis sadat wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil kiamat. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Umar bin Abdullah Al-Attas dalam tayangan Jalan Dakwah yang mudah-mudahan saudara-saudara di rumah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan selalu ditambahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah Ta'ala berfirman, sungguh pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Untuk siapa suri tauladan tersebut? Tentunya untuk kita, umatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam diri pribadi Rasulullah, dalam kehidupan Rasulullah, dalam rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat suri tauladan yang begitu indah untuk kita contoh di dalam kehidupan kita, di dalam diri pribadi kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam kita berkomunikasi bersama saudara-saudara kita semuanya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Akhir-akhir ini begitu marak lagu tentang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama istrinya Sayyidatuna Aisyah bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha. Rame di kalangan anak-anak muda zaman saat ini lagu yang begitu indah liriknya, yang mana lirik tersebut sesuai bersama hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Mudah-mudahan lagu tersebut menambah kecintaan kita kepada ibunda Sayyidatuna Aisyah binti Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan dapat mengubah keharmonisan rumah tangga di dalam rumah tangga kita bagi yang sudah berumah tangga, untuk meniru keharmonisan rumah tangganya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mengenal Sayyidatuna Aisyah, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kerap sekali memanggil Sayyidatuna Aisyah dengan sebutan Humairah. Luar biasa. Ibunda Sayyidatina Aisyah, yang mana ibunda Sayyidatina Aisyah bernama Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir Al-Kinanah, sahabiyah yang luar biasa cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
ibu mertua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istri daripada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Ummu Ruman di dalam hadisnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man sarrahu ayyangdura ila imra'atin minal huril ain falyangdur ila Ummi Ruman. Barang siapa yang ingin melihat bagaimana kecantikan bidadari surga, maka lihatlah Sayyidatina Ummu Ruman, ibunda daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha wasallam. Kemudian daripada lirik-lirik lagu yang berkaitan dengan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya akan menyelaraskan lirik lagu tersebut dengan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan dapat menambahkan kecintaan kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kecintaan kita terhadap Sayyidatuna Aisyah Ummahatul Mukminin, yang mana disebutkan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, an Sayyidatina Aisyah qalat kuntu ashrabu summa unawiluhun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fayad'u fahu ala mawdi'i fiyya fayashrab wa ata'arraqul arqa wa ana haid summa unawiluhun nabi sallallahu alaihi wasallam fayad'u fahu ala mawdi'i fiyya. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah sendiri, yang selaras dengan lirik syair lagu tersebut, yaitu suatu hari aku meminum dan aku saat itu dalam keadaan haid, kata Sayyidatuna Aisyah. Kemudian aku memberikan gelasku kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminum dari gelas tersebut tepat di bekas bibirnya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Harmonisan rumah tangganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemesraan rumah tangganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu indah, yang dapat membahagiakan siapapun yang membaca kisah sirah perjalanan kehidupannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kemudian selaras dengan lirik syair tersebut, begitu juga Sayyidatuna Aisyah meriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Sahih Musnad Imam Ahmad. Sayyidatina Aisyah mengatakan, kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi wa ana jariyah lam ahmilil laham wa lam abdun faqala linnasi taqaddamu fataqaddamun nas summa qala li ta'ali hatta usabiqaki fasabaqtuhu fasakata anni. Suatu hari Sayyidatina Aisyah pergi hijrah bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat-sahabatnya untuk berjalan duluan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Sayyidatuna Aisyah, "Ayo kita balapan lari," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidatina Aisyah balapan lari dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidatina Aisyah menang saat itu. Kemudian setelah beberapa tahun, bahkan diriwayatkan saat itu Sayyidatina Aisyah sudah lupa akan balapan lomba larinya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat-sahabat yang lainnya pergi hijrah di waktu yang selang lama dengan waktu yang saat itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk berjalan duluan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Sayyidatuna Aisyah lomba lari yang kedua. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ta'ali ya Aisyah hatta usabiqaki." Fasabaqtuhu fasabaqani. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ayo kita balapan lari." Kemudian diterima tantangan tersebut oleh Sayyidatina Aisyah. Kemudian mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidatina Aisyah balapan lari. Menang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa terhadap Sayyidatina Aisyah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Sayyidatina Aisyah, "Ini kemenangan ini satu sama untuk waktu itu yang dahulu engkau memenangkan perlombaan denganku," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selaras dengan lirik lagu yang berikutnya, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha mengatakan, "Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yad'u ra'sahu fi hijri fayaqra'al Qur'an wa ana haid." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keharmonisannya bersama istrinya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumahnya itu meletakkan kepalanya yang mulia di pangkuan ibunda Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha sembari membaca Al-Qur'an di pangkuan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kemuliaan Sayyidatuna Aisyah dan keharmonisan rumah tangganya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lirik-lirik lagu tersebut menambahkan kecintaan kita terhadap rumah tangganya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dapat mengenalkan kita terhadap istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang sangat disayangkan di dalam lirik-lirik tersebut, mereka para penggubah syair-syair tersebut dan para pembaca syair-syair tersebut mengurangi adab-adab terhadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut ummahatul mukminin, ibunda umat mukmin, umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu kita, akan tetapi di dalam lirik tersebut tidak menggunakan kalimat sayyidatuna ataupun tidak menggunakan kalimat ibunda atau yang lainnya, akan tetapi langsung dengan menyebutkan namanya. Di situ mengurangi adab atau kurangnya adab etika kita terhadap istri-istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mereka adalah ibunda kita sendiri, ibunda umatnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana mungkin seorang anak memanggil orang tuanya dengan sebutan namanya langsung? Gak adab, gak sopan, dan tidak berakhlak sama sekali. Ini yang sangat disayangkan. Dan kemudian yang sangat disayangkan sekali, ada beberapa di dalam video klip mereka yang menggambarkan sosok Sayyidatuna Aisyah dengan wanita-wanita zaman sekarang, yang mana gak mungkin Sayyidatuna Aisyah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibunda kita, yang itu disamakan dengan wanita-wanita zaman sekarang. Itu
apabila kata para ulama bainas sama was sumur, antara langit dan bumi keagungannya. Ummahatul mukminin, terlebih Sayyidatuna Aisyah, penghulu daripada wanita-wanita di surga, nggak mungkin disamakan dengan wanita-wanita biasa zaman sekarang. Yang dikhawatirkan mereka yang menontonnya menyamakan kalau sosok wajah ibunda Sayyidatuna Aisyah sama dengan yang digambarkan di dalam klip video mereka yang mereka tayangkan. Ini yang sangat disayangkan. Selebihnya luar biasa menambah kecintaan kita terhadap kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kekurangannya di situ itu, yang menggambarkan sosok Sayyidatuna Aisyah dengan wanita zaman sekarang yang beda sekali, jauh adabnya, jauh akhlaknya. Akhlak wanita zaman sekarang dengan akhlaknya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Walhasil sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina al-Imamul Haddad, khudh ma safa wa da'il qadar wa qilil umura ilal qadar. Ambil baiknya di dalam syair-syair tersebut, baiknya luar biasa banyaknya. Yang kurang baik tinggalkan, dan yang kurang baik mudah-mudahan bisa diperbaiki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik serta hidayah untuk selalu menambahkan kecintaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.